guys, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, kelas 3D, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi keuangan, kelompok 2. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester, kami kelompok 2 membuat video pembelajaran dengan mata kuliah akuntansi biaya dan praktek dengan dosen pembimbing Ner Beltasar Trito Siaat, MSc. Dengan anggota kelompok yang pertama Rifka Tumanan, yang kedua Nadal Blongkot, yang ketiga Regina Datu, yang keempat Jennifer Sasela, dan yang kelima Carmen Awalo. Selamat menonton. Bab 1 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Biaya. Menurut Carter dan Usri, akuntansi biaya adalah perhitungan dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Walaupun fungsinya akuntansi biaya penting, namun penentuan biaya dipandang paling kritis. Ini disebabkan karena fungsi-fungsi akuntansi biaya lainnya bergantung pada penentuan biaya. Di dalam sistem akuntansi biaya yang paling sering dibahas adalah mengenai prosedur-prosedur dan teknik penentuan biaya. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, fungsi penentuan biaya atau cost finding, yang kedua, fungsi pencatatan biaya atau cost recording, yang ketiga, fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing, yang keempat, fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Tujuan sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Bab 2, konsep biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya atau cost dan beban atau expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Beban atau expense adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Beban atau expense merupakan bagian daripada cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Objek biaya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk suatu biaya yang diukur. Objek biaya itu dapat berupa produk, aktivitas, proyek, departemen, dan lain-lain. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau raw materials adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Biaya bahan baku dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Contohnya, kain untuk dipakai membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat ban, tepung untuk membuat kue, dan lain-lain. Yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku tidak langsung sering juga disebut bahan penolong. Yang termasuk bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenali di produk jadi. Contohnya paku, lem kayu dalam pembuatan mebel, benang dalam pembuatan pakaian, kertas, pola, dan manik-manik yang ada di pakaian. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau labor cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji atau upah karyawan di bagian produksi. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi.
Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi bekerja di bagian produksi. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk biaya overhead pabrik adalah yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga biaya penyusutan pabrik, contohnya biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, biaya lain-lain pabrik, contohnya biaya listrik dan biaya air pabrik, PBB pabrik, gaji angkutan pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lain-lain. Bab 3. Perilaku biaya. Perilaku biaya dapat kita artikan sebagai bagaimana sebuah biaya dapat merespons sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu dalam satu rentang relevan yang sama. Rentang relevan adalah suatu level aktivitas tertentu di mana total biaya tetap dan total biaya variabel tidak akan berubah. Biaya variabel. Biaya variabel akan berubah secara proporsional terhadap volume dalam satu rentang relevan. Biaya variabel akan berubah-ubah di total biaya variabel walaupun aktivitas akan berubah. Biaya variabel per unit akan kelihatan konstan ketika aktivitas berubah dalam satu rentang relevan. Semua biaya langsung adalah biaya variabel. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan bakar, biaya lembur, dan lain-lain. Ciri-ciri biaya variabel adalah yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seorang kepada departemen tertentu. Biaya tetap. Biaya tetap akan tetap terhadap perubahan volume dalam satu rentang relevan. Biaya tetap per unit akan berbeda ketika aktivitas berubah dalam satu rentang relevan. Biaya tetap secara total akan tetap walaupun terdapat perubahan aktivitas. Ciri-ciri dari biaya tetap yang pertama, jumlah keseluruhan yang tetap dalam rentang output yang relevan. Yang kedua, penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen berdasarkan keputusan manajemen atau menurut metode alokasi biaya. Yang keempat, tanggung jawab pengendalian lebih banyak ditanggung oleh manajemen eksekutif daripada manajer operasi. Bab 4. Sistem akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan suatu deretan prosedur dimulai dari formulir, catatan dan laporan biaya suatu perusahaan manufaktur yang dibuat secara terkoordinasi di mana bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan informasi biaya bagi manajemen. Di dalam sistem informasi akuntansi biaya, biasanya kita akan berbicara mengenai biaya-biaya produksi. Biaya-biaya produksi tersebut akan diakumulasi sesuai dengan cara perusahaan itu melakukan kegiatan perusahaannya. Ada perusahaan akan melakukan kegiatan perusahaan apabila ada pesanan dari pelanggan. Ada perusahaan akan melakukan kegiatan perusahaan secara terus-menerus walaupun tidak ada yang melakukan pesanan. Sistem informasi akuntansi biaya ini akan membantu manajemen dalam mendapatkan informasi yang paling akurat mengenai biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi biaya yang sangat akurat karena yang pertama, manajemen memerlukan rencana masa depan. Yang kedua, manajemen memerlukan pengendalian operasional perusahaan. Yang ketiga, manajemen perlu mengevaluasi kinerja masa lampau. Yang terakhir, manajemen memerlukan mengirimkan kualitas tertinggi ke pelanggan dengan harga yang rendah. Sekarang kita masuk dalam bab 5, yaitu sistem akuntansi biaya pesanan. Pesanan adalah jumlah unit produk yang sangat mudah untuk kita lakukan identifikasi dibandingkan dengan unit yang lain. Perusahaan yang bergerak di bidang pesanan biasanya akan melakukan kegiatan operasional kalau ada pelanggan yang melakukan pemesanan. Buku pembantu pesanan adalah tempat untuk mencatatkan biaya yang terjadi untuk membuat pesanan tersebut di dalam sistem akuntansi. Pada sistem ini, yang menjadi objek biaya adalah unit produk individual, batch atau kelompok produk dalam satu pesanan. Umumnya, manajer akan menghendaki adanya informasi mengenai berapa harga pokok produk untuk setiap jenis produk atau batch atau kelompok atau setiap kelompok pesanan
karena setiap pesanan atau kelompok pesanan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang pesanannya tinggi dan dalam jumlah banyak, yang bentuknya adalah unit dan biaya masing-masing akan tinggi. Apabila manajer sudah mengetahui harga pokok produk setiap pesanan, maka ini akan mempermudah manajer dalam membuat berbagai keputusan manajemen lain seperti menentukan harga jual, mempertimbangkan menolak atau menerima pesanan, memantau realisasi biaya, menghitung laba rugi setiap pesanan, menentukan harga pokok persediaan barang jadi, dan persediaan barang dalam proses yang akan disajikan di neraca. Bab 6. Sistem akuntansi biaya proses. Sistem akuntansi biaya proses biasanya digunakan apabila perusahaan memproduksi barang yang identik atau serupa secara banyak di dalam suatu proses produksi yang bersifat terus-menerus. Permasalahan dalam akuntansi biaya proses ialah bahwa kenyataan biasanya proses produksi tidaklah selesai pada akhir periode akuntansi. Biaya produksi suatu departemen dapat berubah dari periode satu dengan periode yang lain. Karakteristik perhitungan biaya proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya diakumulasikan menurut departemen. Yang kedua, setiap departemen memiliki rekening persediaan barang dalam proses. Rekening ini didebit dengan biaya pemrosesan yang terjadi di departemen yang bersangkutan dan dikreditkan dengan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen lain atau ditransfer ke gudang barang jadi. Yang ketiga, unit ekuivalen digunakan untuk menyatakan kembali persediaan barang dalam proses pada akhir periode. Dan yang keempat, biaya per unit ditentukan atau dihitung menurut departemen untuk setiap periode. Dan yang kelima, unit barang yang telah selesai diproses di salah satu departemen dan biaya yang berhubungan dengannya ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Dan yang terakhir, biaya total dan biaya per unit untuk setiap departemen secara periodik dijumlah, dianalisa, dan dihitung dengan menggunakan laporan biaya produksi departemen. Bab 7. Biaya bersama. Produk yang bermacam-macam tersebut dihasilkan dengan proses produksi yang bersamaan. Beberapa jenis produk yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai yang relatif lebih besar atau malah sebagian relatif lebih rendah. Jika beberapa jenis produk gabungan atau produk sampingan yang berbeda dihasilkan dari faktor biaya yang sama, maka akan menimbulkan biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pemisahan, atau dapat juga kita katakan bahwa biaya bersama akan timbul apabila dua atau lebih produk akan dihasilkan oleh proses produksi yang sama. Alokasi biaya bersama. Biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing jenis produk supaya dapat menentukan nilai persediaan akhir barang dalam proses, persediaan barang jadi, harga pokok produksi, dan laporan laba kotor per segmen produk. Biaya bersama dapat dialokasikan dengan menggunakan salah satu metode yang ada. Pemilihan metode alokasi, mana yang baik digunakan lebih baik melihat hubungan yang bisa diterima akal. Metode alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai jual relatif. Yang kedua, satuan fisik. Yang ketiga, rata-rata biaya. Dan yang terakhir, rata-rata tertimbang. Bab 8. Biaya overhead pabrik. Di dalam biaya overhead ada terkandung biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel tersebut tidak dapat kita hubungkan secara langsung terhadap produk yang dihasilkan. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Contoh biaya overhead pabrik adalah pemakaian bahan penolong, pengawas mesin produksi, mandor, sewa, pajak, asuransi, depresiasi, listrik, dan lain-lain yang digunakan untuk fasilitas produksi. Biaya overhead pabrik yang dicatat dalam persediaan barang dalam proses adalah berdasarkan pembebanan, bukan berdasarkan pemakaian.
seperti pemakaian bahan baku langsung dan pemakaian tenaga kerja langsung. Dalam hal pembebanan biaya overhead pabrik, perusahaan biasanya melakukan estimasi jumlah biaya overhead pabrik yang akan dipakai selama proses produksi. Estimasi itu berdasarkan tarif ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik akan mengakibatkan harga pokok produksi per unit akan berubah-ubah setiap periode. Perubahan itu diakibatkan dari A. Perubahan tingkat produksi setiap periode, B. Perubahan tingkat efisiensi produksi, misalnya pemakaian bahan penolong yang boros, C. Biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, menyebar tidak merata selama 1 tahun, D. Biaya overhead pabrik terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pembayaran PBB pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan berdasarkan penggerak biaya atau cost driver, yaitu aktivitas volume atau berdasarkan aktivitas non-volume. Yang termasuk aktivitas volume adalah jam mesin, jumlah biaya bahan baku, unit produksi, jumlah pemakaian biaya tenaga kerja langsung, dan jam tenaga kerja langsung. 9. Biaya standar. Peningkatan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara penerapan pengendalian biaya. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menentukan biaya standar yang dapat dijadikan pedoman. Biaya standar yang telah kita tentukan akan dapat digunakan untuk mengendalikan dan untuk dapat mengevaluasi kinerja manajer. Pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan biaya standar. Standar adalah tolak ukur atau dasar-dasar untuk norma-norma untuk mengukur suatu kinerja. Standar yang ditentukan pasti berhubungan dengan harga dan kualitas. Berapa jumlah input yang harusnya digunakan unit output merupakan keputusan yang berhubungan dengan standar kualitas. Berapa jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas yang digunakan merupakan keputusan yang berhubungan dengan standar harga. Biaya standar per unit dapat dihitung dengan mengalihkan standar kualitas dan standar harga. Agar perusahaan dapat menempatkan biaya standar dengan baik, maka perusahaan harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang mungkin untuk menentukan standar kuantitas adalah pengalaman historis, penelitian teknis, dan masukan dari personal bagian operasional. Sumber yang mungkin untuk menentukan standar harga adalah kualitas produk yang dihasilkan bagian pembeli yang harus mempertimbangkan diskon atau bonus yang mungkin terjadi. Terdapat 2 jenis standar yang bisa dipakai, yaitu yang pertama ideal. Standar ini disusun berdasarkan kondisi perusahaan saat berada pada tingkat efisiensi yang maksimum. Standar ideal harus dapat dicapai jika semuanya berjalan dengan sempurna, tidak mempertimbangkan adanya kemacetan dan tidak ada karyawan yang berketerampilan kurang. Yang kedua itu ada currently attainable. Standar ini dapat dicapai dalam kondisi operasi secara efisien dan telah mempertimbangkan adanya kemacetan secara normal, adanya kemungkinan tenaga kerja yang kurang terampil, dan lain-lain. Sekian